lakukan apa setelah ini? Tutup parafin. Ya, ditutup parafilm. Ini parafilmnya. Disobek aja. Ada yang belum pernah tahu parafilm? Sudah ya, saya pikir sudah pernah ya parafilm ya. Oke, ditutup rapat. Ya, baru di parafilm ya. Tarik, diputer di lehernya. Diputer di lehernya sampai habis itu ya. Oke. Cukup? Ya, kemudian ditaruh di plastik klip. Mana tadi? Ya, ini. Sama tisu. Ya. Tisunya secukupnya. Sebenarnya tisu ini adalah untuk menjaga ketika spesimennya nanti tumpah, itu spillnya tidak sampai keluar, cukup di dalam plastik klip saja, sehingga risikonya tidak kena petugas, gitu ya. Ini contoh aja ya, sedikit ya. Saya kira harga tisu kan tidak mahal loh, jadi jangan terlalu sedikit juga mas. Oh, ya. Iya. Satu tarik. Iya. Oke, begini. Ini untuk yang spesimen swab. Yang kedua, spesimen sputum. Tadi sebelum keluar ya, diminta untuk ngambil sputum dahaknya ya, on the spot aja langsung. Nanti kalau misalkan pasien di ruang isolasi dia lari Bu. Langsung aja diminta ya. Kita kan pakai hazmat Mas Yan. Kemudian dikasih nama. Terus dimasukkan di plastik juga. Misalkan ini nggak apa. Mohon untuk selotipnya bukan pakai selotip atau pakai lakban ya. 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 Kemudian spesimen satu orang itu dalam satu plastik klip. Ya, jadi satu. Masukin. Masing-masing diplastikin, kemudian satu orang masuk dalam satu plastik. Jadi bukan sputum sendiri, swab sendiri, nanti darah sendiri, pusing kita. Ya, panjenengan nanti di lab akan pusing. Apalagi kalau ngirimnya 200 gitu ya. Wah, itu ya, menggabungkan 200 nama sputum, 200 swab itu bisa seharian nggak kerja gitu ya, gara-gara ini. Oke, kalau sudah selesai begini, kita masukkan. Dulu awal-awal kami harus ngirim sisa spesimen ini ke litbang. Jadi akibatnya adalah kami harus repacking lagi dan foamnya itu ditaruh di plastik tersendiri, terpisah. Ya, foamnya tidak ditaruh di sini, ya, tapi di foam terpisah dan diberi plastik waktu itu ya. Tapi kalau sekarang kami minta itu tetap dilakukan plus kopinya di luar. Ada surat pengantarnya gitu maksud saya ya, supaya jelas yang di dalam sama di luar itu sesuai. Nah kemudian packingnya adalah ini contoh ya. Ini misalkan pasiennya cuma satu, ya. Isi styrofoamnya, ya, styrofoamnya Bapak Ibu ya, dikasih mau ice gel, mau cool pack boleh, ya. Masukkan ke dalamnya, ya. Yakinkan kalau yang kita pakai ini untuk perjalanan ke tempat pemeriksa itu cukup waktunya dan suhunya tidak lebih dari yang dipersyaratkan. 4 derajat, ya maksimal 8 derajat lah, ya. Jangan sampai nanti masuk ke lab suhunya sama dengan suhu tubuh, ya. Berarti jadi error nanti hasilnya. Oke, kemudian dilakban ya. Coba Mas dilakban. Plus label pengiriman jangan lupa ya, kepada siapa. Beberapa kawan yang jauh tidak datang ke sini, dia ngirimnya pakai travel ya. Tolong dikasih keterangan ya, kontak personnya, jangan kosongan, nggak ada ini ngirim
dari Lamongan, nomor teleponnya nggak ada, namanya nggak ada. Nanti kalau mau di cross check, dikonfirmasi balik, Bu, formnya kurang, nggak bisa. Bu, spesimennya tumpah, nggak bisa. Jadi tolong yang lengkap datanya. Nanti kalau panjenengan dikiriman dari puskesmas juga begitu, harus jelas juga nomor teleponnya, siapa namanya, supaya bisa dikonfrontir lagi. Oke, terus kemudian di plaster, di lakban ya. Muter dulu. Ini guntingnya. Oke, secukupnya ya, secukupnya, dan diperkirakan itu aman untuk pengiriman. Baik, setelah ini selesai dipersiapkan, maka berikutnya adalah, kalau sudah selesai ngapain Bu? Ya, copot hazmat, ya, segala macamnya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika melepas, itu jangan sampai kemudian kita jadi terpapar, ya. Caranya adalah bagian yang luar itu nanti kita masukkan ke dalam, termasuk juga melepas handscoon kita. Seolah sepele tapi jadi ini berpengaruh besar gitu ya. Cara melepasnya ya, cara melepasnya juga begitu. Mungkin bisa dipraktekkan Mas. Ini kebetulan di plaster ya. Nah, melesternya juga gitu supaya mudah. Tadi ditekuk ujungnya, supaya kalau kita cari ujungnya itu nggak susah. Oke, berikan satu di sini aja Mas. Satunya ketemu nggak? Ya. Ya. Ya, yang luar di dalam, sama juga masukkan yang luar di dalam. Oke, jangan lupa untuk plastik sampahnya, ya. Mau pakai merek apa, jenis apa silakan. Tapi yang jelas ini autoclavable. Jadi kalau di autoclave dia nggak akan hancur. Penting ya. Nanti pakai kreseknya Indomaret boleh nggak? Jadi nyebut merek gitu ya. Aman nggak ketika di autoclave? Hancur nggak? Kalau hancur nanti malah berantakan. Ya. Jenisnya apa silakan. Banyak yang jual ya. Silakan dimasukkan yang itu juga. Oke, taruh bawah aja. Ya, kemudian boleh disemprot dulu. Mestinya tadi sebelum dilepas semprot dulu ya tangannya ya. Nanti kita bisa review bareng-bareng ya. Oke, terus kemudian dilepas. Oke. Ya. Oke, tunjukkan ke atas Mas. Jadi yang bagian dalam jadinya di luar. Ya, bagian dalam di luar, kemudian dijadikan satu, dimasukkan ke plastik waste-nya. Oke. Untuk ngelepas N95 itu jangan dipegang depannya lagi. Kalau tadi masangnya di depan ya, kalau ngelepasnya jangan dipegang depannya. Jadi langsung talinya aja dilepas. Samping kiri kanan. Samping kiri kanan gini. Ya. Oke. Ya. Oke, lepas aja. Terus disemprot Google-nya. Kacamata Google-nya bisa kita semprot pakai alkohol 70% ya. Nggak usah, biarin dulu aja. Biarin dulu. Baru kemudian ya, yang terakhir. Setelah itu apa yang dilakukan?
Sebaiknya cuci tangan ya. Cuci tangan dulu, kemudian baru mandi. Ya. Ini saya nggak pakai merek aja ya. Pokoknya pakai sabun, cuci tangan, kemudian mandi. Ya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Udah biasa ya. Itu review aja lah bersama ya. Oke. Setelah itu baru kemudian keluar dan mandi. Ya. Saya kira itu cukup ya. Udah setengah 12 ya.